Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Benia Permatasari dari SMK Yadika Soreang, kelas 11 Akuntansi 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan selama 3 bulan di PT BPR NBP 27. Di PT BPR NBP 27 ini, saya mendapatkan ilmu tentang proses pemberian kredit umum. Berikut saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang PKL. Program Praktek Kerja Lapangan atau PKL merupakan suatu kegiatan latihan kerja di luar sekolah yang dilaksanakan oleh para siswa SMK, di mana akhir dari PKL tersebut harus menyelesaikan sebuah laporan. Dengan diadakannya program ini, saya mendapatkan pengalaman yang lebih luas mengenai dunia industri dan mendapatkan pengetahuan serta keterampilan di lapangan kerja yang ada hubungannya dengan salah satu kurikulum yang harus ditempuh oleh para siswa-siswi SMK. Dengan kurikulum pelajaran yang ditetapkan di SMK Yadika Soreang, bahwa siswa harus melaksanakan PKL di salah satu instansi pemerintah atau swasta selama 3 bulan, yang juga merupakan salah satu syarat menempuh ujian sidang tahun pelajaran 2019-2020. Selanjutnya, pengenalan pada perusahaan. Saya melaksanakan PKL di PT BPR NBP 27 yang beralamatkan di Jalan Perusahaan Cibaduyut nomor 74A, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Adapun sejarah perusahaan yaitu PT BPR NBP 27 berdiri sejak tanggal 25 Juni 1993 dan berkembang dengan baik sampai dengan saat ini. PT BPR NBP 27 merupakan salah satu BPR bagian dari NBP Group yang terdiri dari 33 BPR yang terbesar di Pulau Jawa dan Sumatera. PT BPR NBP 27 bergerak dalam kegiatan perkreditan dan investasi dunia dalam bentuk tabungan dan deposito. Setiap dana yang disimpan dilindungi dan dijamin oleh pemerintah melalui LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Ada beberapa macam fasilitas yang ada di PT BPR NBP 27 yaitu komputer, lemari arsip, printer, telepon, pembolong kertas, kursi kantor, meja kantor, kursi tunggu, dan mesin fotokopi. Berikut pembagian kerja yang ada di PT BPR NBP 27. Yang pertama, tugas Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, memutuskan penyetoran saham. Yang kedua, tugas Dewan Komisaris, mengawasi perkembangan yang ada di PT BPR NBP 27. Yang ketiga, tugas Direktur Utama, memimpin perusahaan sehingga tercapainya tujuan perusahaan. Yang keempat, tugas Direktur, membantu Direktur Utama dalam memimpin perusahaan dan mengawasi kinerja para karyawan. Yang kelima, tugas Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI, mengawasi kegiatan operasional dan pengkreditan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, tugas Kabag Marketing, mengawasi para pegawai marketing dalam pekerjaannya. Adapun pembagian Kabag Marketing yaitu AO Lending dan AO Funding. Yang ketujuh, tugas Kabag Remedial, melakukan penagihan kepada nasabah yang jatuh tempo dan melakukan proses sita jaminan. Yang kedelapan, tugas SDM atau umum, mengatur prosedur penggajian karyawan dan mengatur prosedur absensi. Adapun pembagian Kabag SDM atau umum yaitu office boy dan security. Yang kesembilan, tugas teller, melayani penarikan transfer dan penyetoran uang dari nasabah. Yang kesepuluh, tugas customer service, melayani dan membantu kepentingan dan keperluan nasabah. Yang ke-11, tugas admin kredit, menyiapkan dan mengurus berkas pinjaman, lalu menyimpan dan mengarsipkan seluruh dokumen kredit. Yang ke-12, tugas accounting, membuat laporan keuangan. Yang ke-13, tugas credit support, melakukan kunjungan komite ke tempat tinggal calon nasabah. Yang ke-14, tugas IT support, melakukan penelitian data debitur. Masuk ke pembahasan kegiatan PKL. Divisi pekerjaan yang saya tekuni selama PKL yaitu menyusun dokumen kredit umum, mengarsipkan file kredit, menginput data dalam aplikasi, lalu melengkapinya ke dalam Microsoft Excel.
Tetapi di sini saya akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana proses pemberian pinjamannya, lalu bagaimanakah cara penyusunan dokumen kredit. Proses pemberian kredit umum, hal pertama yang dilakukan adalah pengajuan dari nasabah serta mengisi formulir permohonan kredit yang dilengkapi persyaratan. Lalu diproses oleh customer service yang akan diserahkan ke IT untuk pengecekan SID atau sistem informasi debitur. Apabila hasil SID bagus serta lancar, maka pengajuan tersebut akan di-ACC. Dilanjut tim marketing untuk survei, lalu menganalisa hasil survei, berapakah kredit yang akan diberikan kepada calon nasabah. Menyerahkan dokumen-dokumen kepada kredit support untuk memeriksa kelengkapan hasil survei. Lalu melakukan kunjungan komite oleh legal dan tim marketing. Apabila pinjaman tersebut disetujui oleh kredit support, lalu menginformasikan kepada calon debitur untuk keputusan yang diambil, maka kredit tersebut siap dicairkan. Penyusunan dokumen kredit umum yang pertama, bukti pencairan kredit. Yang kedua, dokumen perjanjian kredit berupa pasal-pasal. Yang ketiga, formulir permohonan kredit. Yang keempat, identitas nasabah yang berupa fotokopi persyaratan. Yang kelima, surat pernyataan berupa foto-foto jaminan. Yang keenam, lembar SID. Yang ketujuh, laporan hasil survei. Yang kedelapan, lembar rekomendasi kredit dan persetujuan kredit. Yang kesembilan, surat persetujuan kredit. Yang kesepuluh, hasil pemeriksaan jaminan. Yang kesebelas, legal opini. Yang ke-12, surat keterangan yang berupa surat riwayat tanah. Yang ke-13, akta jual beli. Yang ke-14, verifikasi keabsahan surat-surat tanah dan akta jual beli. Yang ke-15, surat tanda terima setoran. Yang ke-16, tanda terima jaminan kredit. Ada beberapa peralatan yang digunakan dalam melakukan pekerjaan saat PKL, yaitu pulpen, komputer, printer pembolong kertas, staples, lem, gunting, map, kertas HPS, dan yang terakhir mesin fotokopi. Standar operasional prosedur atau SOP yang dilakukan untuk proses kredit yaitu permohonan kredit, analisis kredit, rekomendasi persetujuan kredit, pemberian persetujuan kredit, persetujuan pencairan kredit, dokumentasi kredit, penyimpanan dan penggunaan dokumen kredit, dan yang terakhir, pengawasan kredit sampai kredit itu lunas. Kendala-kendala yang saya alami saat PKL yaitu ketika pertama kali saya PKL, saya diberi tugas dan saya kesulitan untuk mengerjakannya karena saya belum berpengalaman dalam bidang tersebut. Ruangan untuk penyimpanan dokumen kurang luas. Kesulitan ketika mengoperasikan printer. Pekerjaan juga sering terhambat karena kondisi komputer yang sering bermasalah. Pemecahan masalahnya adalah dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, kita mulai mencoba mengerjakan sesuai dengan arahan dari bimbingan dan dari para karyawan di tempat industri sampai kita bisa mengerjakannya sendiri. Ruang penyimpanan dokumen ditata kembali agar menjadi leluasa. Dilakukan perbaikan komputer dan printer agar pekerjaan dapat berjalan. Yang dapat saya simpulkan yaitu dari hasil praktek kerja lapangan selama 3 bulan dari tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 16 Maret 2020 di PT BPRN BP27 banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan. Berbagai pengetahuan yang didapatkan yaitu mengenai cara melayani nasabah, prosedur pemberian kredit, cara menyusun dokumen yang benar, cara menyimpan dokumen yang rapi. Dengan memberikan kesempatan kepada saya untuk membiasakan diri di lapangan kerja yang sebenarnya, saya dapat pengalaman dalam bekerja. Oleh karena itu, dengan program PKL ini bertujuan untuk mengasah dan melatih siswa sesuai dengan keahlian sejauh mana kemampuan yang dapat diraih. Berikut saran-saran untuk pihak sekolah serta industri. Saran bagi sekolah yaitu pembimbing sekolah lebih menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan yang dapat bekerja sama untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan siswa saat PKL. Dan
hendaknya kegiatan PKL dilakukan dengan serentak. Bagi PT BPRN BP27, mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada debitur PT BPRN BP27 agar nasabah memiliki kenyamanan kepada perusahaan. Diharapkan kepada karyawan PT BPRN BP27 agar bisa membimbing lagi dengan baik dan memberikan contoh bekerja dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan. Lebih ditingkatkan dalam kedisiplinan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.